Itu biasanya kalau viewers yang ada di TikTok ya, setahu gue tuh biasanya memang bermain sama algoritma, terus bermain sama yang lagi trending. Itu biasanya yang terjadi kalau views gue turun. Atau enggak memang, karena gini, di TikTok tuh banyak banget content creator ya kan. Terus konten kreator A kadang-kadang TikTok ini baik, kadang-kadang konten kreator yang baru itu yang si A misalnya itu akan dikasih kesempatan untuk naik dulu. Jadi kita yang udah lama ini kayak di hold dulu sama FYP-nya TikTok, jadi views-nya nggak akan naik kayak gitu. Tapi yang penting buat tetap konten yang berkualitas. Jadi orang-orang kalau kangen kita kan yang nge-search akun kita kan, langsung mereka bisa menikmati lagi, bakal FYP lagi. Terus yang kedua, algoritmanya TikTok yang di FYP. Nah, kayak gue sekarang lagi kacau. Video-video lama naik lagi nih. Tahun 2020 naik nih kayak FYP gue. Berarti lagi tidak aman, tidak baik-baik saja. Jadi ketika gue ngepost, kemungkinan tidak akan booming ketika FYP lagi aman. Kayak gitu. Ya. Kalau memang mau jump into FYP-nya, memang harus pakai lagu-lagu yang lagi trending, yang lagi ngetren-ngetren lah. Itu pasti akan naik. Awalnya head comment itu membuat gue apa bahasa sekarang ya, kena mental. Apa tuh? Awalnya gue ngerasa kayak dunia ini runtuh, semuanya membenci gue. Tidak, aku hancur. Tapi makin lama makin sini ya mental gue kebentuk juga. Kadang-kadang gue kalau memang gue tidak salah, tidak emang maksud gue bukan seperti itu, dia salah interpretasi, gue konfront. Gue langsung buat dari bubble komennya itu, dari TikTok ya, dari bubble komennya gue akan langsung konfront aja kalau itu tuh yang dilakukan tuh nggak benar. Ya kita harus ngajarin netizen juga nggak sih, supaya nggak lames jarinya kan, gitu. Semacam klarifikasi bukan sih Kak? Yes, klarifikasi tapi dengan gaya gue yang gue galakin, sejulitin juga balik gitu loh. Kalau bisa, kayak kemarin ada yang mencoba untuk membuat gue down, ya gue cari langsung, buka akunnya, ternyata ada akun YouTube-nya, gue bongkar aja akun YouTube-nya. Supaya dia dapat exposure juga, ya nggak sih? Ada tips dan trik gak sih Kak untuk audiens yang ingin memulai membuat konten dengan punya ciri khas sendiri kayak Kak Afan? Oh, ikutin tren dulu. Kalau mau masih benar-benar nol ya, ikutin tren dulu yang ada di TikTok. Ikutin aja. Setelah kalau ikutin, masukkan style lo di dalam tren itu. Pokoknya tren itu harus dibuat cerita lo mungkin gitu. Jadi biar dia ketika masuk FYP, ketika viewsnya banyak itu relatable sama orang lain, sehingga di-share lagi. Yang sebenarnya kita nyarinya share itu. Kalau ada konten yang flop, Kak Afan evaluasi konten itu nggak sih? Kenapa bisa flop dan apa yang bisa diperbaiki? Of course banget. Biasanya gue kalau dia nge-flop kontennya yang seharusnya itu bisa MM-an, tapi ternyata cuma ratusan ribu juga, atau bahkan sampai 80 sekian ribu doang, itu gue akan lihat ternyata kebanyakan si konten gue kalau begitu biasanya satu, gue emang udah jarang berkonten. Biasanya seminggu tuh gue nggak berkonten, akhirnya buat konten lagi itu susah naiknya memang. Yang kedua, gue akan lihat algoritma FYP. Kalau sekarang tuh juga lagi rame-ramenya tuh drama-drama si artis A dan tidak artis B itu kan, lagi kelahi kan tuh di itu. Jadi konten gue tuh ketutup sama yang kayak begitu-begitu biasanya. Yang ketiga, kalau lucu nggak lucu sih enggak, ya udah yang penting gue post aja sebenarnya kayak gitu. Jadi evaluasinya dari situ. Pasti gue akan evaluasi apa yang salah. Kalau gue ngelihat, gue ketika konten gue nge-flop, baru gue kasih lihat teman gue, ini lucu nggak? Gue bilang kayak gitu. Ketika mereka bilang, oh bagus kok, oh berarti emang yang salah bukan di guanya, gitu. Pasti akan ada evaluasi setelah kita kontennya nggak naik. Nah, evaluasi itu juga menjadikan sebuah strategi baru ya, Kak? Iya, betul. Tapi kebanyakan sih masalahnya bukan di gua ya, karena gua kan juga postnya di Instagram juga kan. Ternyata di Instagram lebih rame daripada misalnya di TikTok ketika itu. Jadi mungkin memang algoritmanya atau memang tidak naik videonya di TikTok gitu. Di Instagram diminati. Kayak gitu. Harus ada perbandingan dan harus ada evaluasi. Bikin skrip sebelum take video saat bikin konten perlu nggak sih, Kak? Yes, karena gue akan kasih lihat lagi. Ini adalah skrip gue. Ya habis tuh. Tapi lumayan banyak ini. Itu ada skrip gue, jadi setiap gue membuat konten, gue tulis skripnya karena ketika gue take, kadang-kadang suka lupa. Apa ya gue mau ngomongnya, anjay gitu, lupa gitu. Jadi ya udah harus ditulis supaya kita memikirkan itu udah matang belum, sudah siap belum untuk diorbitkan nih kontennya. Jangan asal mau nyablak, akhirnya kena ban.